sebagai anak muda, Siva pengen nanti bisa menjadi salah satu contoh anak muda yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitar dari hal-hal kecil, walaupun mungkin cuma 0,1%, tapi nanti itu bisa berdampak besar di masa depan. Tadi sih karena dari lomba terus coba-coba akhirnya mulai kebuka nih. Oh iya, ternyata aku udah punya banyak dosa selama ini pakai sampah plastik, banyak dosa buang makanan, sampah baju, fashion segala macam. Akhirnya agak skeptis gitu soal lingkungan gitu. Karena gini, konsepnya kerusakan-kerusakan yang ada sekarang itu tuh bukan salah kita gitu. Apalagi kita yang muda-muda nih, kan bukan salah kita loh gitu. Yang merusak bukan kita, yang membabat hutan bukan kita, tapi kita sebagai generasi muda selalu ditanya soal tanggung jawab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Siniar Paradigma. Kali ini kita ada topik menarik nih pada di Siniar kali ini, yaitu adalah membahas mengenai paradigma generasi muda soal perubahan iklim. Nah, kita bisa lihat ya, perubahan iklim di saat ini, apalagi terkhususnya di Kota Pekanbaru nih, sangat terasa ya. Sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar malah jadi panas mendengkang kali ya. Lalu tiba-tiba jadinya ya kita malah kebanyak sakit juga gitu kan. Dan juga yang menariknya itu adalah gimana sih pandangan teman-teman kita nih gitu kan, apalagi di generasi muda mengenai perubahan iklim. Soalnya kan jarang banget nih generasi muda yang benar-benar memiliki pandangannya soal iklim, terutama soal perubahan iklim. Nah, kali ini kita punya 3 narasumber kita yang bakal membahas soal tentang hal ini gitu kan. Mungkin kita bisa kenalan nih dengan 3 narasumber kita yang di sebelah sana. Mungkin teman-teman bisa lihat ada Syifa, dia masih SMA tapi udah memiliki gerakan di iklim dan dia adalah seorang Grand Ambassador. Mungkin boleh sapa teman-teman kita. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Putri Kalila, sekarang aku di kelas 12. Kelas 12. Dan di sebelahnya ada Kak Lady, mungkin boleh agaknya apa juga. Halo aja. Aku Lady. Nah, di sebelah kita ada Bang Sule dari Paradigma, mungkin boleh disapa Bang. Nggak perlu kenalan lah ya. Baiklah, mungkin kita mau ingin berbincang-bincang nih soal peran generasi muda di lingkungan kan. Mungkin Syifa nih sebagai Grand Ambassador dan juga seorang yang masih SMA nih, keren kali kan. SMA tapi udah memiliki ketertarikan di isu lingkungan. Mungkin Syifa boleh cerita kenapa sih bisa tertarik soal isu lingkungan, apalagi Syifa ini kan juga masih SMA nih gitu. Iya, boleh. Jadi dulu awalnya bisa tertarik sama isu lingkungan tuh karena diutus sekolah untuk ikut yang namanya Green Youth Movement gitu. Jadi dulu ada surat yang disampaikan, jadi setiap sekolah itu mengutus 2 siswa untuk ikut kegiatan Green Youth Movement selama 6 hari. Jadi nanti kita itu disampaikan materi tentang isu lingkungan, apa yang terjadi saat ini gitu. Terus kita itu nanti diberi pembekalan. Nah, kita di situ nanti boleh berdiskusi, nanti kita ada praktek juga ke lapangan, dikenalkan juga tentang alam segala macamnya. Terus setelah itu alhamdulillah Syifa itu dipilih sebagai salah satu peserta terbaik. Nah, setelah kami itu dilantik ke Jakarta, kebetulan karena Syifa itu ada kendala di balai, jadi tidak pergi ke Jakarta. Nah, kalau dengar dari cerita teman-teman itu mereka dilantik langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan juga itu kami punya Bapak Kepala Sekolah namanya itu Pak Khalid, dia yang kepala instansi dari Green Youth Movement itu. Nah, setelah itu kami sebenarnya diberikan tugas gitu, nanti bagaimana peran anak muda untuk
menyukseskan atau bagaimana nanti kami menciptakan perubahan untuk lingkungan gitu. Nah, di situ dari pembekalan mungkin ada beberapa teman dari luar daerah, mereka udah ada turun untuk langsung menciptakan aksi baru. Mungkin dari perubahan kecil gitu Kak. Mungkin mereka bisa sosialisasi atau mungkin nanti dia ada kutip sampah gitu kan, ada kayak program mereka sendiri. Dan kalau untuk dari Syifa sendiri, kami belum melaksanakan program apapun karena kami belum membuat struktur. Waktu itu rencananya mau membuat struktur terlebih dahulu supaya nanti kita bergeraknya lebih enak gitu kan, udah terstruktur juga gitu. Cuman karena ada kendala jadinya mundur sampai ada angkatan kedua gitu. Dan insya Allah bulan Desember ini baru mau dibentuk strukturnya. Oke. Tapi udah terbayangkan nggak sih sama Syifa kalau Syifa di GYM ini rencana mau ada nggak sih harapan program apa yang sebenarnya Syifa ingin buat gitu? Untuk program itu Syifa pengennya itu sebagai orang yang udah aware tentang lingkungan ya kan, pengennya itu yang pertama memberi pengaruh di lingkungan sekitar sih terlebih dahulu, sama ke diri sendiri juga. Gimana caranya biar bisa konsisten untuk menjaga lingkungan gitu kan. Terus gimana caranya nanti kita bisa mempengaruhi orang di sekitar kita untuk lebih aware tentang lingkungan, karena seperti yang kita tahu kayaknya untuk tahun ini itu tuh kita mengalami krisis iklim kan, dan itu tuh betul-betul harus diperhatikan gitu. Jadi sebagai anak muda, Syifa pengen nanti bisa menjadi salah satu contoh anak muda yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitar dari hal-hal kecil, walaupun mungkin cuma 0,1%, tapi nanti itu bisa berdampak besar di masa depan. Wih, keren ya. Masih SMA tapi udah aware banget sama krisis iklim. Mungkin kita bisa cerita ke Kak Lady nih, apalagi Kak Lady ini juga seorang duta lingkungan gitu kan. Mungkin Kakak boleh cerita kenapa bisa jadi duta lingkungan, kenapa akhirnya bisa peduli nih sama lingkungan gitu, sejak kapan dan bagaimana gitu. Terima kasih ya Devna. Masya Allah, aku bersyukur banget nih diundang Paradigma karena akhirnya bisa ngobrolin tentang lingkungan sama orang-orang yang juga konsen dan peduli sama lingkungan. Apalagi ketemu Syifa yang masih SMA, terus ada Sule dari Paradigma, akan membuka paradigma baru juga ini kan nantinya. Tapi kalau si Devna tadi mau tanya ya gimana aku bisa kenal lingkungan terus juga diamanahkan sebagai duta lingkungan, itu prosesnya sedikit lucu sih sebenarnya. Jadi apa tuh karena ada anak SMA juga ya, jadi aku akan sedikit ceritain story waktu aku sekolah deh. Mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain gitu, mulai suka lingkungan tuh karena keterpaksaan juga sih, kecemplung ya istilahnya ya, kecemplung. Jadi waktu sekolah itu SMP aku mulai ikut karya tulis ilmiah, jadi dari menulis. Nah teman-teman, jadi kalau kita bilang lingkungan itu akan berdampak pada semua kehidupan kita kan, mau aspek apapun, dan aku mulai kenalnya itu dari menulis. Jadi guru aku itu Bu Dewi Kusuma Dikawati, makasih banyak Ibu yang udah banyak kasih aku pengalaman dan ilmu. Dia memaksakan kami untuk ayo kalian kenali lingkungan sekitar kalian, coba lihat ada masalah apa yang ada di sekitar kalian. Kami nggak dikasih tahu gimana cara menulis, kami nggak dikasih tahu gimana cara menemukan judul yang baik. Dia minta kami untuk explore. Nah, jadi kalau di pendidikan itu kan ada namanya taksonomi Bloom, yaitu C1 sampai C6. Nah, kalau kita sekarang harapannya udah C4 sampai C6 ya, udah bisa bukan hanya mengamati saja, tapi kita udah bisa menganalisis, terus bisa mencipta, harapannya bisa berkreasi gitu, menemukan inovasi. Nah, dari perjalanan itu kami akhirnya dibimbing, terus di semester awal, maaf, kalau sekolah dulu bukan semester awal ya, kelas 7 itu benar-benar explore. Jadi kami masuk hutan, kami ke sungai, itu bertiga tuh timnya. Dan teman-teman lain itu menganggap kami itu kalian ngapain sih gitu. Kayak kami disebut 3 serangkai, bahkan dulu nggak tahu itu dari mana istilahnya ya. Karena mungkin kami aneh ya, ngolah sampah, terus ngolah pohon dan segala macam. Kami dibilang kayak dikasih panse. Itu kayak apa sih gitu. Cuman ya namanya inovasi, orang bakal maaf kalau bilang kayak gila gitu ya. Kayak ngapain sih sibuk-sibuk ngurusin ini, yang lain aja diam-diam aja, yang lain sibuk-sibuk main segala macam. Tapi aku malah bersyukur akan hal itu membuat aku membentuk
aku jadi apa ya, mau melihat gitu, mau mengenal hal lain selain bukan hanya belajar aja gitu kan. Terus proses panjang, terus akhirnya kami ikut lomba. Nah di lomba itulah, tapi dulu tuh ya anehnya ya, waktu SMP tuh nggak ngerti tuh, maksudnya ya masih beli jajan pakai plastik kemasan teh apa genggam itu apa namanya, Teh genggam, teh kayak itu masih tuh sangat nostalgia ya skincare. bener-bener nggak sama-sama nggak ngerti lah itu, masih cuman tahu oh iya aku pengen cari judul untuk aku ikut lomba, cuma sebatas itu. Tapi mau nggak mau diminta untuk membaca, jadi setiap keluar main tuh kami disuruh cari 10 judul, bawa 10 judul apa aja. Dilihat kemarin itu kami buat dari cangkang karet, karena di sana banyak karet. Cangkang karet itu kami jadiin briket gitu. Terus ada lompong itu kayak keladi, jenis keladi itu kami ganti untuk jadi bahan bakar, kami riset, terus kami dulu namanya bukan riset sih, cuman ke atik-atik gitu main-main gitu lah ya, istilahnya kayak pulang sekolah main-main sama kami bertiga. Bahkan orang tua juga kayak aneh gitu, ngapain sih kalian ini, buat apa gitu, ini apa gitu kan. Tapi kami karena ikut, gurunya juga agak sedikit, ibunya disiplin dan agak killer gitu, jadi kami ikutin prosesnya. Alhamdulillah di kelas 8-nya kami menang, jadi juara 1 waktu itu, pelatihan sekaligus dilombakan. Kami menang membawa filtrasi air dari Buah Ketapang. Itu, dan dari provinsi kami ikut yang nasional. Alhamdulillah juga waktu itu di Bali teman-teman. Jadi karena mungkin kecanduan ya, kalau kita menang kayak mungkin Syifa ngalamin tuh ya, kalau ikut enak ya ternyata ikut gym ya, Green Youth Movement gitu kan. Ternyata seru ya sama teman-teman ini, kayak wah ketemu orang-orang hebat, ketemu orang yang kritis, enak juga ya gitu. Kayak enak juga ya dapat fasilitas jalan-jalan ke Bali selama seminggu, difasilitasi, terus dengar ide-ide orang-orang hebat tuh kayak seru gitu ya. Terus ikut, terus masuk SMA, tujuan masuk SMA bahkan itu pertama kali mau ikut karya tulis ilmiah lagi. Jadi selama sekolah tuh kayaknya menghabiskan waktu dengan meneliti. Jadi kalau dulu tuh namanya LPIR, kalau sekarang opsi ya. Sekarang opsi, ada NIA gitu-gitu. Dan karena habit-habit tadi sih, karena dari lomba, terus coba-coba, akhirnya mulai kebuka nih. Oh iya, ternyata aku udah punya banyak dosa selama ini pakai sampah plastik, banyak dosa buang makanan, sampah baju, fashion segala macam. Ya Allah, kayaknya ternyata aku jadi manusia yang gak bersyukur nih gitu. Aku gak jadi manusia yang bijak. Apa aku sudah membaca, aku sudah melihat dampaknya dan merasakan aku udah sebesar ini gitu. Apa ya yang bisa aku berikan? Lalu waktu kuliah, alhamdulillahnya juga dimasukin di lingkungan yang juga memang berkecimpung di kegiatan-kegiatan. Aku dari pendidikan biologi Universitas Riau, jadi memang kami tuh ada kegiatan kayak ada pengamat penghijauan, terus juga kami ada lomba-lomba yang juga kegiatan lingkungannya juga, gotong royong segala macamnya. Jadi kesana lah gitu kan, aktivitas-aktivitas itu membuat aku jadinya lebih tertarik lagi. Terus ada kesempatan dapat informasi, ada kegiatan duta lingkungan gitu kan. Ada pemilihan duta lingkungan Pekanbaru itu tahun 2021 di masa Covid, teman-teman. Di masa Covid. Jadi kita di camp jarak ya, kita kan berjarak gitu kan. Di camp tapi social distancing tapi juga sambil berkegiatan itu lingkungan itu ternyata sulit karena kita harus beradaptasi lagi. Dari sana aku banyak belajar untuk memanfaatkan teknologi gitu kan. Jadi bersama teman-teman yang lain, karena aku fokusnya di menulis tadi ya, jadi lebih seringnya membicarakan tentang edukasinya. Jadi kami buat karya tulis, nanti kami diskus bareng, terus ada masukin spill-spill tentang lingkungan. Jadi kalau bilang aku udah lingkungan banget nih, enggak teman-teman. Jadi aku diamanahkan jadi duta lingkungan Pekanbaru itu berat banget gitu, karena berat, aku nggak mau dipandang sebagai orang yang ini lady nih environmentalist banget nih. Jadi patokan pokoknya ini duta lingkungannya buat apa sih gitu kan. Dan itu kalau orang nanya itu berat banget, karena aku akui
bahwa diriku tuh masih proses belajar yang panjang, masih banyak melakukan kesalahan, dan sampai saat ini juga terus belajar dan belajar dari banyak orang, semua tuh teman-teman di sini, adik-adik, terus ada dari Paradigma. Mungkin itu ya, panjang ya, kayaknya lupa lompat gitu ya, tapi mungkin intinya adalah aku mulai aware terhadap lingkungan, maksudnya mau mencari tahu dan mau belajar, membaca, melihat, ketemu orang-orang yang juga punya perasaan yang sama itu. Karena ketidaksengajaan tadi, aku mulai dari hobiku, mulai dari lingkungan tadi, dan akhirnya aku merasa aku punya tanggung jawab nih, aku punya peran di dalamnya ini. Karena planet itu siapa yang jaga, ya kita kan, bukan nenek moyang kita lagi, tapi kita. Dan memastikan ke generasi selanjutnya, atau kita nih 30 tahun lagi, ya Syifa, Sule, Devna, itu kita bisa dapat udara yang bersih, kita bisa keluar rumah nggak kebanjiran atau segala macam, itu kan kita kan, bukan siapa, bukan orang lain gitu. Jadi aku rasa aku harus mulai dari diriku sendiri, baru kita pelan-pelan ajak orang lain dengan cara yang baik. Nanti mungkin bisa dikupas-kupas lagi sama Devna. Mungkin itu dulu. Udah selesai. Lagi cerita lagi. Ya. Jujur dari cerita Kak Lady sama cerita Syifa nih ada kesamaan. Mereka benar kayak kecemplung gitu kan, nggak sengaja malah jadi menyelam sambil minum air gitu kan. Kayak menarik dan mengagumkan juga gitu sejak sejak SMA, sedangkan Kak Lady sejak SMP gitu kan udah tertarik soal lingkungan. Karena kan ketika Devna nih kan masih SMP sama SMA mungkin kepikiran untuk aware sama isu lingkungan mungkin itu belum ada kepikiran gitu kan. Mungkin kita boleh dengar ceritanya Bang Sule kali ya, gimana sih dia juga bisa kecemplung di isu lingkungan ini. Mungkin Bang Sule boleh bercerita juga. Oh, cerita ini ya? Iya. Kecemplung ya? Iya, kecemplung. Ya sebenarnya kalau kecemplung bisa dibilang kecemplung sih, tapi terjebak sih, lebih bisa dibilang terjebak. Mungkin sama yang disampaikan sama Devna di awal gitu ya. Aku tuh waktu SMA nggak ada mengenal soal lingkungan gitu, bahkan bodo amat lah gitu. Muncul awalnya tertarik soal lingkungan itu sebenarnya mulai dari kuliah gitu. Nah kebetulan aku anak mahasiswa pencinta alam atau Mapala, itu kebetulan di Fakultas Ekonomi Undri, itu namanya Mapala Mendala. Sebenarnya itulah yang memberikan sedikit pemahaman sebetulnya terkait lingkungan gitu ya, yang bikin aku aware, yang bikin aku penasaran soal lingkungan sebenarnya dari Mapala itu. Walaupun Mapala dari segi basicnya itu banyak berkegiatan di alam bebas, tapi khususnya Mapala kami itu banyak berkegiatan soal bagaimana menjaga lingkungan, terus bagaimana melakukan advokasi dan kampanye soal sungai, sampah, dan lain sebagainya. Nah itulah yang sedikit mengubah paradigmaku gitu, paradigmaku yang sebelumnya bodo amat soal lingkungan, nah sedikit aware lah. Apalagi ketika itu Mapala Umendala itu salah satu anggota dari jaringan kerja penyelamatan Riau atau Jikalari ya, sehingga jalanku untuk mengetahui banyak soal lingkungan itu dekat lah gitu, nggak seperti hal-hal orang-orang yang memang misalnya kayak Kak Lady yang pure memang nggak ada jaringan lah ibaratnya menuju ke lingkungan gitu ya, melalui proses sendiri gitu. Kalau aku memang melalui lembaga gitu, melalui Mapala. Nah terus paling gini, bagaimana pandanganku gitu ya, pandanganku terkait lingkungan dan juga bagaimana pandanganku terkait iklim. Sebenarnya dulu aku agak geser dikit paradigma aku gitu ya. Dulu aku mikirnya agak skeptis gitu soal lingkungan gitu ya. Karena gini, konsepnya kerusakan-kerusakan yang ada sekarang itu tuh bukan salah kita gitu. Apalagi kita yang muda-muda nih, kan bukan salah kita loh gitu. Yang rusak bukan kita, yang membabat hutan bukan kita, yang ngasih izin perusahaan untuk membuka lahan bukan kita, yang membakar hutan bukan kita. Tapi kita sebagai generasi muda selalu ditanya soal tanggung jawab gitu.
kamu apa perannya, kamu apa tanggung jawabnya, kamu apa kontribusinya gitu loh. Nah itu pandangan skeptisku waktu itu, paradigma skeptisku gitu ya. Tapi setelah itu aku berpikir bahwa kalau aku biarkan aja ya siapa juga yang melakukan perubahan gitu loh. Kalau didiamkan gini ya sama aja gitu, sama aja kita kayak ke generasi-generasi sebelumnya gitu. Ya kalau kita ibaratkan kayak kita dikasih warisan lah gitu ya, kita dikasih warisan sama keluarga kita, rumah dalam kondisinya lotengnya bocor, terus dindingnya berlumut gitu ya. Masa kita biarkan aja lumut itu ada, bocor itu ada gitu. Tentu kan kita harus perbaiki agar kita juga nyaman hidup dan tinggal di sana. Karena kita bagian dari itu. Kita ini kan kalau orang bilang kita ini sebagai pewaris nih, walaupun pewaris hal-hal yang jelek, tapi gimana cara kita mewariskan hal-hal yang baik ke depan untuk generasi kita selanjutnya. Mungkin itu sih pandangan sedikit dari aku, bagaimana aku kecemplung ke isu lingkungan dan bagaimana pandangan terkait lingkungan gitu. Itu paling dep. Ya tadi juga kalau ini juga sempat bilang kan, itu dimulai dari diri kita sendiri kan. Kalau Bang Surya tadi, ya itu kita pewaris kan, adalah gimana kita mewarisi hal-hal baik kan. Mungkin kita bisa geser pembicaraan kita soal kita melihat orang-orang di sekitar kita gitu. Karena sebelumnya Devna udah pernah ngobrol gitu kan sama Kak Lady, gimana dia tuh sempat ada program ngutip sampah gitu ya Kak. Terus jumpa sama orang yang ceritanya cukup menarik. Mungkin Kak Lady bisa juga berbagi cerita itu juga di sini gitu. Ya benar ya. Kalau kita bahas soal lingkungan, itu kebanyakan orang, sebagian dari kita itu udah takut duluan. Ya enggak ya? Aku pun sampai sekarang masih insecure kalau berada di Jangan lupa minum di satu kelompok, dan aku sendiri nih yang bawa tumbler, aku sendiri yang bawa lap sendiri gitu kan, terus bawa pipet sendiri atau segala macam. Terus aku ngerasa kok aku jadi kayak minoritas gitu ya. Terus kok kayaknya kita nih melakukan hal yang benar, tapi kok malah dipandang seperti kita yang salah gitu. Kadang-kadang tuh ada pikiran kayak gitu. Terus alhamdulillah paradigma aku berubah, aku berbanyak malah untuk melihat orang-orang yang juga lebih aware gitu. Jadi aku ngikutin banyak, aku kagum banget sama anak-anak muda. Ternyata ada tadi ya Grand Youth Movement, terus ada dia Asenina, dia tuh anak dari kecil keluarga kecimplung sama lingkungan, terus kan neliti tentang lingkungan, bahkan sekarang dia fokusnya mikroplastik juga, kampanye lingkungan besar-besaran, ngirim surat. Wah itu aku terinspirasi banget. Jadi kenapa aku harus melihat orang-orang yang enggak baik. Terus cerita balik lagi ke yang tadi, pengalamanku waktu itu ada sama pemuda lingkungan UNRI. Jadi aku pernah gabung jadi pemuda lingkungan UNRI. Itu kami ada namanya Glow Clean Up kalau nggak salah nama kegiatannya. Jadi ngutip sampah sore-sore di Taman UNRI itu tuh yang kupu-kupu gitu kan. Dan mereka tuh kayak, kita kan yang sampah tuh sama di depan mereka tuh. Mereka tuh kayak, tau gak sih senyum-senyum kayak apa sih gitu tuh kan, senyum-senyum yang nggak ngomong, tapi itu kita bisa ngebaca dari ekspresinya gitu. Bahkan ada yang kayak, ada sih, tapi nggak semua memang, nggak semua. Ada yang dia malah naruh gitu, dia sampai dekat dia nih biar kami nggak ngambil, terus diletaknya langsung di tempat sampah, di plastik sampahnya itu kayak wow, ternyata nggak semua orang juga. Jadi kami lihat cuman yang orang-orang tadi, yang oknum-oknum yang belum tergerak hatinya, malah kayak dia ngerasa hal yang kami lakukan itu kayak hal sia-sia, atau kayak ini bukan tugasmu gitu, ini kan tugas petugas kebersihan, kan udah ada tukang nyapunya atau segala macamnya gitu, ngapain sih repot-repot mahasiswa harus ngutip sampah gitu. Memang sih kalau kita bilang itu bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita. Kalau kita memang mau bilang gitu, tanggung jawab kita apa? Kalau aku bilang tanggung jawab kita itu adalah memastikan kita nggak buang sampah sembarangan gitu. Kita udah datang sampah, kita buang pada tempatnya. Kalau bisa kita pilah gitu. Karena kalau isu buang sampah sembarangan aja belum selesai, mau kita bahas isu krisis iklim, ngomongin krisis iklim, COP dan segala macam, itu kesama orang yang awam atau orang yang belum terbuka wawasannya. Kalau sama Siva dan Devna dan Sule mungkin oke gitu kan. Tapi kalau anak muda,
gimana kita tuh bisa ngebawa diri kita biar dia tuh bisa menemukan kenyamanan, happy, kenal sama lingkungan dengan versinya. Kayak aku dengan menulis, atau kayak tadi teman-teman yang mungkin belum tergerak tadi tuh kan kita kasih contoh, kita lihat, kita ambil tuh sampah dari tempat duduknya, tuh tempat taman yang tadinya ada sampah kita ambil, terus pas udah nggak ada sampahnya kan dia bisa jadi berpikir kan, bisa melihat, wah ternyata lebih bersih tuh lebih indah ya gitu kan. Dia adalah aku yakin banget, kakak yakin banget kita tuh terlahir dari naluri yang baik, ya, naluri yang ingin bermanfaat untuk orang banyak. Aku yakin nggak ada orang yang jahat di dunia ini, cuma lingkungannya aja atau dia ekosistemnya aja yang belum membentuk dia tuh mau berubah, karena dia mungkin minder kan dia sendiri gitu kan, atau dia bingung mulainya dari mana gitu. Jadi kita anak-anak muda yang udah paham, yang punya kesempatan, yang udah dikasih kesempatan belajar, dikasih ruang, kayak kita udah gabung di berbagai kolaborasi dan segala macamnya, kita udah punya ilmu itu, kita lah nge-share ke mereka. Nah, jadi yang kayak penemuan-penemuan orang-orang tersebut ya, wah banyak ya sampai sekarang. Dia di kafe-kafe gitu kan, nanti sampahnya dari kafe itu sampai ditaruh, dia minum di situ, ditaruh di situ gitu. Atau aku sering banget nemuin dia jajan nih, makan atau makan pisang nih, nanti sampah pisang itu dibuang aja langsung dari mobilnya tuh, kayak astagfirullahaladzim. Atau kayak coba beli telur nih di warung, tapi pakai plastik, padahal kan kita bisa bilang, aku lagi belajar juga nih ngomong ke setiap pembeli, maaf kak, bisa dipegang aja gitu. Ini yakin nih nggak apa nanti jatuh atau sampai nggak, kak bisa deket kak. Aku selalu bilang tempat tinggalku tuh deket, jadi dia yakin gitu. Jadi kayak coba aja, mulai aja dulu teman-teman, mulai aja dulu dan jadikan itu suatu keseruan, suatu kayak ya memang sih kalau nemu-nemu orang yang kayak dia tiba-tiba kritik kita gitu, kayak menganggap yang kita lakukan itu kayak apa sih Let, aku sering kali buat teman-teman bilang apa sih Let, rempong banget sih gitu, apa sih yang mau buat gitu kan, udahlah emang apa sih ini, kayak orang tuh udah nggak kepercaya atau mereka tuh udah kayak ngerasa yang mereka lakukan tuh nggak berarti gitu. Tapi ya kalau aku ya tipe aku diem ya, aku lakukan kalau menurut aku tuh benar, dan pelan-pelan sih mulai nanti bahas-bahas sedikit, kasih tahu nggak sih ternyata Pekanbaru itu sampahnya banyak banget, coba deh kalian lihat atau nonton deh kalau nggak misalnya Pekanbaru, nonton Pulau Plastik atau nonton konten-konten yang pegiat-pegiat lingkungan dia mendokumentasikan bencana-bencana alam yang terjadi. Ternyata miris banget ya, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan. Jadi kayak ada waktu ngobrol-ngobrol sama temen tuh ada juga kita spill gitu. Aku mulai belajar untuk ngobrolin itu juga, masukin itu pelan-pelan. Jadi mereka tuh nggak langsung kayak males gitu, karena jujur aku suka banget kalimat di buku Atomic Habits James Clear. Jadi katanya kalau kita ingin mengubah suatu kebiasaan itu atau jadi orang yang punya itu, kita yang utama itu bukan tujuannya atau to-do list-nya itu teman-teman, tapi mengubah identitas. Tapi kalau kayak tadi aku sendiri masih belum pede untuk bilang aku tuh environmentalist ya, yang kayak orang yang hijau banget gitu, yang green banget, itu aku gak berani. Karena aku akui, aku juga kadang-kadang di beberapa tempat kita mengharuskan ada yang pakai kemasan gitu kan. Ada juga beberapa situasi yang mengharuskan kita harus naik Gojek, naik mobil dan segala macam gitu kan, yang nggak bisa harus pakai transportasi umum. Ya jadi nggak bisa bilang green bijak, tapi kita bisa meminimalisir, kita bisa lebih bijak lagi. Sebelum beli barang kita mikirin dulu nih, ini kira-kira konsumsinya kita cukup nggak gitu. Apalagi food waste, anak muda ini kan, apa ya, kita mahasiswa ini kan jarang, mungkin kekurangan waktu untuk memasak sendiri gitu. Kalau aku sendiri memang karena tahu kayak aku kalau beli makanan aku akan food waste gitu, aku susah untuk habis makanan kalau beli di luar gitu. Jadi solusi yang aku bisa lakukan adalah aku masak sendiri. Jadi selama 5 tahun ini walaupun aku ngekos jauh dari rumah, aku belajar untuk masak sendiri. Yang masak sederhana lah, yang penting bisa untuk mencukupi energi kita sehari-hari gitu kan. Itu orang lain mungkin belum bisa gitu kan, tapi caranya bisa pakai cara apa gitu kan, banyak cara ya teman-teman. Carilah cara yang nyaman, yang sesuai dengan teman-teman. Mungkin dia harus beli makanan, tapi dia cari satu tempat yang dia bisa catering gitu. Jadi bisa catering atau bisa bilang, Bu, nanti makanannya ditaruh di wadah ini, atau biasanya
misalnya tuh sambal dibungkus sendiri, terus kerupuk dibungkus sendiri, nanti lauk dibungkus sendiri, kan jadi banyak tuh ya kalau rantang. Bayangin tuh kalau kita satu hari itu satu orang ngasilin 10 plastik kresek yang nggak diolah, maksudnya yang nggak didaur ulang lagi gitu kan, bercampur segala macam, dibuang bercampur aduk segala macam. Kita berarti kan nambah dosa lagi nih. Nambah dosa lama waktu kita dari lahir sampai sekarang aja mungkin kita belum bisa bertobat akan dosa-dosa itu. Ya aku bilangnya dosa sih. Buat aku jadinya mau berubah. Jadi kita mikirnya ke sana. Ya itu sih mungkin ya pengalamannya kayak ketemu orang atau segala macam, mungkin itu yang aku alamin dan mungkin teman-teman juga mengalami hal itu. Mungkin itu dia. Tapi Deva punya cerita yang agak serupa juga sih sama Kak Lady. Mungkin yang soal meminimalisir sampah plastik ketika belanja di kedai gitu kan. Terus waktu itu Deva juga pernah kan belanja, Bu, beli ini gitu kan. Tapi nggak pakai sampah karena ngerasa kayak bisa nih dibawa sendiri gitu kan. Si ibunya bilang, yakin tuh, kata dia kayak gitu. Terus dia bilang, udahlah pakai, malah kita ditatap jadi aneh gitu nggak sih? Bener-bener. Terus kayak ya gimana lagi, kan kita nggak butuh juga kan, nggak bisa kita minimalisir kan. Mungkin dari Syifa kali kan, karena Syifa masih SMA nih, gimana sih pandangan teman-teman Syifa gitu soal lingkungan, apalagi soal tentang membuang sampah gitu, karena kan emang dari cerita Kak Lady kan masih banyak nih orang-orang yang kepedulian akan sampah itu kan masih kurang gitu kan. Contoh juga kalau kita nonton misalnya bioskop gitu kan, habis beli popcorn, minuman, itu nggak sedikit untuk orang bilang nggak usah lagi buang sampah, kan udah ada yang tukang kerjanya katanya gitu. Kalau dari Syifa gimana? Ada nggak sih cerita serupa seperti itu juga? Sebenarnya kalau dari Syifa sendiri ceritanya hampir mirip sama Kak Lady. Sama. Kita ngalamin Kayak tapi Syifa itu di sekolah emang ada program dari sekolah itu, kami menerapkan ada namanya sekolah sehat. Nah, jadi kami setelah pulang sekolah itu tuh nanti disuruh nutup sampah dan memilah sampah gitu Kak. Jadi nanti kami itu teman-teman ada disuruh ngambil kayak misalnya kayak sampah kita sehari-hari gitu, sampah plastik atau sampah kertas. Nah, nanti itu tuh ada tempat sampah khusus untuk buang sampah dengan jenisnya masing-masing. Nah, itu karena emang ada program dari sekolah sendiri, dan kita di sekolah itu ada yang namanya bank sampah. Nah, jadi nanti bank sampah itu juga dikelola sama sekolah sendiri, dan itu programnya alhamdulillah berjalan sih dengan baik. Dan memang walaupun udah ada program kayak gitu kayak itu kan sebenarnya keterpaksaan kan, karena itu bukan kebiasaan yang biasanya kita lakukan terus tiba-tiba dirubah gitu kan. Jadi emang susah buat menyesuaikan untuk teman-teman yang masih baru gitu. Nah, sebenarnya Syifa juga bersyukur kalau misalnya ada program itu, karena kayak biar teman-teman tuh biar ada kebiasaan yang baru yang bisa menciptakan suatu perubahan gitu. Dan itu tuh Syifa setuju untuk ngadain program itu di sekolah. Dan juga kalau untuk pandangan teman-teman Syifa, kayak misalnya kita menggunakan tumbler kan, mereka tuh biasanya kalau di kantin itu tuh di kantin sekolah kan kayak ada jualan pop ice yang kayak pakai plastik gitu, kayak pakai kantong kresek gitu kan. Nah, kalau bisa sebisa mungkin tuh kita kayak pakai tumbler aja gitu kan. Kalau Syifa biasanya beli minum gitu dari kantin itu kan bisa kayak dari tumbler botol minum sendiri gitu kan, beliin isi di situ gitu kan, kayak Mbak masukin di sini aja gitu kan minumannya, jangan ke plastik gitu kan, buat ngurangin sampah juga. Terus kayak misalnya sendok plastik juga ada bawa dari rumah juga kan, nggak menggunakan sendok dari kantin yang berbahan plastik. Terus untuk tote bag juga kan, kayak misalnya untuk barang-barang yang perlu dibawa emang itu tuh lebih milih pakai tote bag sih daripada pakai plastik gitu. Kayak bekal itu kan biasanya diikat pakai kantong kresek kan. Kalau Syifa lebih milih pakai tote bag gitu. Terus kayak misalnya kan Syifa kan di ambassador di sekolah nih. Terus kayak teman-teman misalnya bilang kan ada sampah gitu kan, Syifa gitu manggil misalnya kan, itu tuh ada sampah Green Ambassador kan katanya gitu, tolong ya angkat sampahnya. Terus kayak ya Allah, saya bilang kan kayak ya kita di sini tuh kan kayak Syifa sebagai Green Ambassador sebenarnya tuh bukan harus Syifa sendiri gitu loh, kayak teman-teman juga bisa ikutan buat menciptakan perubahan gitu loh. Jadi kayak nganggap mereka tuh karena Syifa Green Ambassador jadi harus Syifa yang ngelakuin sendiri gitu. Kayak karena kalau misalnya kita sendiri kan berat kan, karena jujur Syifa tuh
bisa jadi green ambassador itu kayak juga nggak nyangka kan bisa sampai di titik ini gitu. Jadi Syifa juga buat bisa menciptakan perubahan butuh lingkungan yang juga mendukung tentang perubahan itu gitu loh, nggak bisa sendiri gitu. Jadi ya kayak pandangan teman-teman Syifa tuh kayak karena udah green ambassador nih, jadi dia harus jadi contoh gitu, harus sendiri gitu. Padahal sebenarnya Syifa juga butuh lingkungan yang mempengaruhi, yang bisa support juga gitu, kayak supaya nanti kita bisa menciptakan perubahan itu sama-sama gitu, bukan sendiri aja. Karena kayak kalau misalnya sendiri tuh kayak kapan nanti bisa berubahnya gitu, kayak lama gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya sama-sama mungkin bisa lebih cepat gitu kan. Jadi gitu Kak. Ya sih, emang orang nih kalau dia dikira kita bisa kayak jadi duta lingkungan, jadi brand ambassador, dikira kan jadi tukang sampah kali gitu kan, disuruh ngutip-ngutip gitu. Padahal kan buang sampah itu adalah tanggung jawab kita semua gitu. Mungkin Bang Sule boleh kasih pandangan nih, terutama soal buang sampah, karena kan jujur ya, buang sampah ini tanggung jawab kita, tapi banyak nih dari kita yang masih kayak ngerasa udahlah buang sampah sembarangan. Ada nih yang jadi tukang nyapu jalanan juga gitu. Mungkin Bang Sule boleh kasih pandangannya. Sebenarnya nggak pandangan sih kalau soal buang sampah ya. Iya. Kebetulan karena aku nggak spesifik bahas tentang sampah gitu ya. Mungkin aku ngasih pandangan seperti ini aja. Sebenarnya kondisi saat sekarang gitu ya, dimana kita ngelihat orang-orang terdekat kita pada buang sampah, kadang kita sendiri gitu ya buang sampah, karena mayoritas tuh berperilaku seperti itu gitu. Jadi sebenarnya sulit juga ketika kita menyalahkan orang buang sampah sembarangan gitu ya. Walaupun dari segi kebijakan kita ada gitu ya, misalkan ada pelang dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya, jelas-jelas sudah dilarang tapi dilakukan gitu ya, karena tapi mayoritas kita melakukan itu gitu. Makanya mau nggak mau itu jadi permasalahan, dan aku pikir di sini pentingnya peran kita gitu ya. Mungkin kebanyakan di sini aku bahas peran gitu ya, karena sama-sama kita ketahui bahwa kita ini rame loh anak-anak muda gitu. Mungkin sekitar hampir 30% masyarakat Indonesia ini anak-anak muda gitu. Apalagi kita digaung-gaungkan sebagai negara yang punya bonus demografi gitu ya. Artinya kita nih ramai nih. Artinya kalau kita punya perspektif yang baik, punya pandangan yang baik soal lingkungan, kita tuh bisa mempengaruhi hal-hal yang di sekeliling kita. Itu sebenarnya power agen perubahan anak-anak muda itu. Dan juga kita tuh dituntut untuk juga sebagai agen of control gitu ya, yang dimana dengan jumlah kita yang ramai ini seharusnya kita tuh bisa menyentil gitu, ibaratnya menyentil atau mengganggu pemerintah lah gitu. Kebijakannya ada tapi kok nggak dilaksanakan gitu, kebijakannya ada kenapa nggak diimplementasikan gitu ya. Sebenarnya itu power kita sebagai anak-anak muda gitu ya. Misalkan ya, dan juga yang paling penting menurutku, kebanyakan anak-anak muda itu sekarang bersikap apatis gitu, dalam arti ya bodoh amat lah gitu, bukan urusan aku kok gitu, ngapain aku harus mikirin gitu, ini buang sampah aja kok, ada ya yang dibilang tadi lah, ada yang ngutip kok nanti gitu. Nah, pandangan-pandangan seperti itu yang seharusnya perlahan-lahan kita harus ngasih ke orang-orang yang berperilaku apatis tersebut gitu ya. Mau dimanapun gitu ya, anak-anak muda terjebaknya di situ, termasuk dalam hal apapun, dalam pemilihan apapun lah, mau pemilihan presiden, gubernur, wali kota, pikirannya nggak kritis gitu loh, cuma mengutamakan viral dan tren gitu. Jadi itu yang harus kita perbaiki bareng-bareng sebenarnya, bagaimana mengubah paradigma yang punya pikiran yang apatis ini ke paradigma yang memang punya pikiran yang kritis gitulah, apalagi terkait lingkungan gitu. Apa salahnya kita misalkan kalau kita punya asupan yang baik, punya konsumsi yang baik soal pikiran kita, baik itu tentang lingkungan, tentang pendidikan gitu loh, kita ini bisa gerak-gerak bareng loh gitu. Kita dorong pemerintah, ini kebijakannya ada loh Pak Presiden gitu, kenapa nggak dilaksanakan gitu. Janganlah ngasih perusahaan aja lahannya, kasihlah masyarakat lokal dikit gitu.
itulah tugas kita menyentil-nyentil pemerintah gitu. Apalagi sebenarnya kebijakan sampah nih banyak gitu. Mau apapun kita tanya kebijakannya ada. Yang masalahnya selalu implementasi kebijakannya. Misalkan terkait sampah gitu ya. Kita coba fokus ke hulunya gitu. Kenapa sih orang bikin produk yang plastik gitu ya? Karena regulasi membolehkan. Kenapa nggak diketatkan proses pembuatan kebijakannya? Kenapa nggak dikurangi gitu ya? Misalkan ke Jakarta gitu ya. Jakarta kan setiap Indomaret, Alfamart kan udah mengurangi pemakaian sampah sekali pakai. Tapi di Pekanbaru ini kan masih belum gitu ya. Padahal kebijakannya itu udah ada. Apalagi kemarin kebetulan senior-senior kami juga waktu itu melakukan gugatan tentang sampah tuh. Dan gugatan itu diterima. Itu waktu itu menggugat wali kota gitu ya. Karena wali kota gagal dalam menangani persoalan sampah. Tapi hal-hal yang digugat tadi, hal-hal yang diminta oleh penggugat tadi tuh belum diimplementasikan dengan baik oleh wali kota kita gitu ya. Terkhusus terkait dengan pelarangan pemakaian sampah sekali pakai tadi gitu ya. Kalau aku berpikirnya gitu, mungkin aku nggak fokus ke bagaimana penanganan di hilirnya, tapi aku fokus ke hulunya gitu. Artinya kita fokus ke kebijakannya. Seharusnya pemerintah melakukan pengurangan sampah itu mulai dari hulunya gitu. Bagaimana melarang pemakaian sampah sekali pakai gitu ya. Termasuk aturan-aturan misalkan terkait perizinan perusahaan dan lain sebagainya. Mungkin gitu sih, Dep. Tapi seru banget ya kalau kita bahas soal tentang pencegahan dari hulunya tadi ya. Iya, dari hulunya tentang kayak pelarangan penggunaan sampah sekali pakai. Tadi karena kita juga tadi ada nih kaitannya sama soal di Shiva di sekolahnya kan, kayak ada kemasan pop ice yang masih pakai apa namanya sampah gitu. Karena dulu waktu aku masih SMA ya, waktu Devna masih SMA juga, itu juga ada pelarangan di kantin itu menggunakan sampah sekali pakai. Jadi pernah tuh beberapa minggu nggak ada yang jualan pop ice karena ada larangan di sekolah. Tapi pelarangan hal itu malah terjadi ya sebentar doang, habis itu kembali lagi gitu kan. Ada nggak sih dari teman-teman yang kepikiran gimana sih cara menyadarkan orang-orang di sekitar kita gitu tentang kayak isu lingkungan? Apa sih yang program-program yang pernah teman-teman laksanakan kali aja gitu kan, untuk mengajak teman-teman di sekitar kita yang masih kurang aware akan lingkungan menjadi aware akan lingkungan gitu. Mungkin dari Shiva ada cerita soal programnya kali gitu. Boleh Kak, kebetulan minggu lalu itu kami Green Youth Movement itu ada kolaborasi. Green Youth Movement itu ada roadshow gitu, road to school. Jadi setiap sekolah sekarang ini emang lagi ada datang ke sekolah-sekolah dan kampus. Kebetulan semalam untuk di Pekanbaru itu SMA Shiva didatangin. Nah di situ tuh mereka dikumpulkan untuk berbicara tentang perubahan iklim, tentang iklim yang terjadi atau tentang isu-isu yang terjadi saat ini gitu kan. Jadi untuk kegiatannya itu kami bertemu dengan kepala sekolah GM itu Pak Khalid, datang ke sekolah untuk memberitahu atau sosialisasi tentang kayak apa yang terjadi dengan bumi kita saat ini gitu. Nah terus untuk kegiatannya itu sebenarnya nggak berat banget sih, kayak mereka itu ada nonton film dan di film itu dijelaskan kayak apa yang terjadi di bumi kita saat ini, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Dan itu tuh ya materi yang bisa mungkin itu tuh mudah dipahami gitu loh, kayak lewat tontonan film gitu kan. Terus nanti mereka itu dilakukan kayak ada proyek untuk seperti buat poster bagaimana mereka tuh ada peran-perannya masing-masing Kak. Misalnya ada sebagai gubernur, terus nanti sebagai yang pengusaha. Nah nanti bagaimana upaya mereka sebagai dalam peran itu untuk peran mereka dalam mengatasi kayak perubahan-perubahan itu. Terus jadi nanti mereka buat poster kayak misalnya pengusaha apa yang harus mereka lakukan, di poster itu dijelaskan gitu. Nah dalam proyek itu mereka ada diskusi juga soal kayak apa yang mereka punya untuk kedepannya gitu. Dan dari situ tuh mungkin itu bisa jadi salah satu
alat untuk ngasih tahu ke mereka gitu tentang lingkungan. Nah mungkin memang nggak semuanya, tapi ada beberapa yang mungkin kayak jadi tahu gitu tentang lingkungan, yang jadi paham apa yang terjadi saat ini gitu loh. Dan menurut Siva kayak ya itu bagus itu program yang terjalankan gitu kan. Terus setelah ada proyek itu mereka nanti mempresentasikan Kak dari yang mereka buat itu proyeknya. Dan itu tuh juga ada kedatangan Pak Khalid kan, karena Pak Khalid ini datang ke sekolah untuk memberitahu tentang perubahan iklim. Jadi itu sih program yang datang ke sekolah itu tuh, dan sekolah Siva yang didatangi. Berarti emang dari tontonan itu ya. Tontonan, terus kayak ada proyeknya juga. Iya. Tapi itu menarik banget ya, mereka dikasih peran jadi gubernur, jadi ini. Masa kita demo gitu, kita tuntut gitu. Tapi emang untuk mengajarkan anak-anak sekolah soal lingkungan emang cara terbaiknya adalah dengan cara yang simpel gitu. Jadi menurut Syifa, apa yang terjadi dengan bumi kita saat ini? Yang terjadi di bumi kita saat ini itu kita tuh mengalami apa ya? Ada 3 krisis. Dan itu tuh salah satunya itu pada cuaca. Nah saat ini kita merasakan sekarang tuh kayak emang perubahan cuaca tuh kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin yang Kak Devna bilang di awal kan. Dan itu tuh karena emang karena faktor polusi juga, terus kayak dari pola hidup kita gitu loh. Karena sebenarnya emang dari hal-hal kecil gitu Kak, kayak kalau misalnya perubahan suhu itu tuh kayak kita mungkin salah satu upaya yang bisa kita lakukan itu kayak jadi kita melakukan apa ya, misalnya menggunakan kendaraan itu bisa kita kurangi, terus penggunaan listrik di kehidupan sehari-hari bisa kita kurangi. Itu tuh juga bisa jadi salah satu upaya kita untuk menjaga bumi kita gitu loh. Terus kayak juga dikabarkan kalau misalnya tahun 2024 ini menjadi salah satu tahun yang kayak panas gitu ya karena apalagi kita di Pekanbaru kan, kayak betulan panas teman-teman. Dan itu tuh juga karena itu ada gas rumah kaca juga kan yang meningkat. Nah juga ada disebutkan di COP 29 kalau misalnya upayanya itu dengan mengurangi 1,5 derajat sampai 2 derajat itu dari upaya kita masing-masing. Cuman mungkin sampai sekarang komitmen yang disebutkan di sana itu tuh nggak terlaksanakan gitu, malah makin meningkat gitu. Nah jadi untuk pandangannya karena sedang terjadi krisis, terus juga di lingkungan kita itu kita rasakan kayak tiba-tiba kering, tiba-tiba banjir gitu kan. Dan itu tuh benar-benar kita rasain di sini gitu, kayak emang krisis iklim tuh sangat berpengaruh gitu loh Kak sekarang. Dan ya salah satunya ya memang perubahan cuaca itu sih faktor utamanya yang sekarang kita rasakan. Udah tadi Syifa sempat mention COP 29 kan kita bakal bahas itu, tapi sebentar nih kita bahas dulu nih soal perubahan iklim yang sempat Syifa bawain gitu kan. Mungkin dari Kak Lady bisa kasih pandangannya soal perubahan iklim, terutama di Pekanbaru nih, gimana sih menurut kakak gitu? Oke, sebelum ke perubahan iklim, key-nya itu adalah memang kita ini harus yang harus pertamanya adalah menghadirkan diri kita, mau nggak kita ngomongin soal ini. Kadang orang tuh udah anti aja atau takut. Aku setuju banget kata Sule tadi bahwa kebijakan, balik lagi kebijakan, makanya ada namanya public policy kan, dimana kita tuh bisa membuat kebijakan publik dan pemerintah itu punya peran andil yang sangat besar. Mereka sebagai pelayan publik yang harus memberikan tata kelola yang baik, terus juga memberikan kebijakan dan regulasi yang semestinya gitu. Dan PR-nya adalah memang Kota Pekanbaru itu sendiri. Kemarin aku belum lama ini 6 bulan yang lalu ya jumpa sama Pak Ingat, itu juga dari DLHK bilang Pekanbaru itu banyak PR-nya, catatannya belum bisa membuat tata kelola yang baik. Tapi bukan berarti kita akhirnya juga nggak punya ngambil peran kayak anak muda, nggak mau bahas isu ini atau apatis gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita ngomong sama orang yang belum aware, dia nggak tahu tuh apa perubahan iklim. Tapi kalau kita ngomong pakai bahasa kita bilang, mau ngerasain nggak kalau sekarang itu Panam itu beda banget loh. Cobalah, kita di sini kehujanan, tiba-tiba di Sudirman terang benderang gitu kan. Itu apa ya? Itu kenapa ya?
oh itu karena cuaca ekstrim, karena perubahan iklim dan krisis iklim. Kalau iklim aja tuh sebenarnya udah dari dulu ya, itu tuh udah biasa cuaca gitu kan. Tapi kalau kita bilang ada krisisnya, ya kan, ada krisis iklim, berarti ada penyebabnya, ada masalah di dalamnya. Krisis, kata krisis itu yang membuat dia itu jadi suatu hal yang harus dibahas, satu hal yang urgent, harus ada urgensi yang nyata, aksi nyata yang harus kita lakukan bersama gitu kan. Jadi, oh emang krisis iklim itu apa? Kenapa bisa terjadi misalnya gitu kan? Krisis itu perubahan emisi yang kita keluarkan gitu kan, energi yang kita lakukan. Kita ini manusia yang nggak kita pungkiri, kita tuh penghasil sampah. Setiap harinya tuh pasti ada kita menghasilkan sampah. Tapi bagaimana, balik lagi paradigma kita memandang perspektif, mindset kita memandang sampah itu sebagai apa? Nah, karena aku tadi mulai dari penelitian ya, dari riset, aku udah belajar menganalisis bahwa ternyata sampah itu nggak selamanya suatu hal yang jelek gitu, suatu hal yang nggak bernilai. Tapi ketika kita memandang sampah sebagai suatu inovasi, kita bisa mengolahnya dengan baik, kita bisa bijak untuk mengolahnya, maka sampah itu bisa menjadi nilai, bisa menjadi berkah gitu. Nah, kayak sampah yang paling kita sering lihat kan sampah anorganik dan organik gitu ya. Kalau B3 mungkin medis itu udah dengan bijak ya, sudah ada tempat sendirinya karena dia berbahaya gitu kan. Tapi kalau yang anorganik, sampah plastik itu kita lihat di pinggir jalan, itu sudah kita lihat wah baunya semerbak yang wah luar biasa mengganggu ya. Kita jalan aja kayaknya nggak mau deket-deket gitu karena bau, kita tutup hidung bahkan gitu. Berarti kan itu suatu masalah. Terus apakah itu akan kita anggap suatu masalah terus gitu? Terus kita lihat, kita analisis lagi. Kalau sampah plastik tadi, plastik itu sebenarnya suatu bukan suatu apa ya? Kalau kita bijak tadi ya mengolah sampah plastik, kita pilah, kita daur ulang, itu bisa menjadi satu nilai. Kan sudah banyak sekarang ya produk-produk yang dari olahan daur ulang ya, tas dari kemasan kresek yang tadi diolah, dijahit dan segala macam, cantik lah gitu kan, bisa dipakai gitu. Banyak banget gitu kan barang-barang yang diolah dari itu. Tapi apakah itu sudah cukup gitu? Karena kita itu melihat bahwa isu sampah ini ya, isu sampah itu gak bisa dilakukan cuma dengan satu solusi itu, daur ulang aja. Olahan daur ulang kita tuh sudah banyak, makanya kita ada gerakan 5R tadi, ada reduce, recycle, terus ada lot gitu kan. Replan itu untuk kita bisa tolak, karena udah banyak banget ini, kita butuh tenaga, butuh uang untuk mengubah itu semua. Jadi kita nggak cukup hanya untuk gunain sampah plastik dengan semena-mena atau dengan sesuka hati gitu, tapi kita harus bijak untuk sebelum melakukan apapun tuh kita pikirkan dulu dampaknya. Nah, kenapa sampah-sampah yang tertimbun? Kalau di kita di sini memang kita nggak ada hutan ya di Pekanbaru, ya kan, kita nggak ada hutan, tapi sampah yang berserakan itu menguap, memberikan emisi, itu salah satu penyumbang yang menyebabkan krisis iklim tadi. Kita ngerasain panas, udah malam hari pun harusnya itu udah sejuk ya untuk kita istirahat dan segala macam, tapi udah pakai kipas pun kita masih ngerasa gerah ya enggak? Ini hujan nih kan. Kalau sekarang musim hujan. Kalau kemarin musim panas tuh kayak masya Allah luar biasa. Udah pakai kipas pun juga kayak masya Allah sekali ini gitu, kayak luar biasa panasnya, luar biasa. Dan kita udah ngerasain gitu. Apalagi teman-teman nih kalau ke TPA, ada pernah TPA Fajar, nanti kesana bawa teman-teman gymnya ya. Itu luar biasa panasnya, luar biasa, timbunan sampah meluap. Nah kalau sekarang lagi hujan berarti itu penguapan sampah-sampah yang bercampur aduk itu luar biasa, baunya luar biasa. Jadi kita munculkan perasaan-perasaan itu, kita bawa dari hati kita ya, dan jangan menganggap suatu masalah itu adalah penyebabnya nenek moyang kita, atau kita berlarut juga nyalahin pemerintah karena tata kelola yang nggak selesai-selesai, kebijakan yang regulasinya nggak tahu kemana arahnya gitu kan. Tapi kita berusaha dari kita sendiri dulu. Ya tetap kita butuh, kita butuh kritisi orang-orang yang harusnya dia punya peran tanggung jawab untuk hal itu. Kayak perusahaan juga penting sekali untuk kita himbau, kita berikan peringatan-peringatan tersebut. Dan alhamdulillah kalau aku lihat sendiri sekarang perusahaan-perusahaan itu udah harus aware, udah aware. Jadi kayak BUMN, Pertamina,
dan CSR yang lain itu dia udah punya TJSL-nya sendiri, tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan juga, udah banyak program-programnya. Dan itu media teknologi itu juga punya peran kayak gini. Paradigma ini bagus banget yang di isu ini, jadi bisa sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak salah menilai. Kita ini sekarang kadang tuh kestak gara-gara cara pandang kita, ya nggak deh? Iya, Kita sering setuju. karena nggak muncul nih gitu kan, sering munculnya kelihatan banyak sampah berserakan, tapi kita nggak melihat apa yang udah dilakukan orang lain. Kita nggak berusaha berterima kasih untuk hal-hal kecil yang orang udah buat, atau kita menilai gymnya ini baru sekedar edukasi, padahal edukasi itu penting menurutku, ya nggak sih, untuk mengubah suatu pola pikir. Terus kalau kita bilang krisis iklim lagi, itu ada namanya tadi krisis justice, keadilan. Bener, nggak adil rasanya kita anak muda dikasih peran untuk ngurusin sampah. Aku suka juga ikutin konten bule sampah, dia bilang tuh kita memang nggak seharusnya tuh ngutipin sampah kayak Pandawara, bagus banget ya kalau Pandawara bersama-sama menghidupkan dan mengambilin sampah di laut-laut, tapi nggak bikin semua orang bisa kayak Pandawara gitu kan, yang konsen untuk hal itu. Kita ini punya life condition yang berbeda, bukan kerempongan yang berbeda, masalah-masalah yang berbeda gitu, punya waktu yang terbatas juga. Jadi tinggal caranya kita gimana, versinya kita. Devina dengan menulis mungkin ya, kayak dengan Devina suka ini ya, dengan membaca tadi kan, dengan teman-teman bacaannya, bawa isu-isu tentang krisis iklim, terus dibawa gimana ya cara kita bisa ambil peran untuk bisa menginformasikan tentang krisis iklim, terus apa yang bisa kita lakukan. Oh mungkin ajak teman-teman bacanya bawa tumbler gitu. Saya seneng sih sekarang udah banyak orang yang aware dengan bawa tumbler, karena udah selain efisiensi dan hemat gitu kan, dan ternyata bumi itu lebih cantik gitu kalau kita bawa tumbler, ya gak sih, kayak keren aja sekarang teman-teman banyak kemasannya yang unik-unik, yang praktis dan oke banget sih menurut gitu, apalagi udah ada juga beberapa kedai kopi yang kayak kalau bawa tumbler dapat diskonan. Itu butuh banget kita apresiasi, kita dukung. Jadi intinya ada hal baik itu kita dukung, pemerintah kita dukung. Perlu juga yang kalau ada kritisi kayak yang mengkritisi suatu kebijakan itu penting juga. Jadi biarkanlah semua itu berjalan. Krisis iklim itu memang isu yang intrinsik banget. Dia tuh akan berdampak ke semuanya, dan termasuk soal sampah itu juga ini penyebab banjir disebabkan oleh apa? Tumpukan sampah juga, selokan ya kan, kebakaran hutan disebabkan oleh apa? Dan kebakaran hutan itu juga pemicu emisi ya kan, kendaraan, energi. Oke, jadi balik lagi tuh ke kitanya ya teman-teman. Ayo sama-sama, aku juga dalam proses belajar, sama-sama kita buat green lifestyle kita yang kita bisa gitu kan, mulai lebih bijak, mulai lebih apapun itu kita pikirkan. Kalau teman-teman belum bisa membuat produk ramah lingkungan sendiri, teman-teman mulai misalnya yang tadinya pakai beli sampo kemasan saset, ini nggak apa-apa ngeluarin uang lebih banyak sedikit di awal ya kan, mengeluarkan uang sedikit lebih banyak di awal untuk beli yang botolan. Jadi kita nggak yang kemasan sasetnya udah nggak berkurang gitu. Mulai dari situ hal kecil itu belajar, terus mulai edukasi tadi, karena kalau kita mau aksi kita tuh butuh ilmu yang menguat kita, mental kita untuk bisa buat pikiran kita tetap tenang, tetap positif gitu kan, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi mau nggak mau kita mulai dengerin podcast kayak yang ini ya, podcast tentang yang bahas tentang isu lingkungan, krisis iklim, tentang politik misalnya, pokoknya segala macam, dan kaitkan dan cari hal yang buat teman-teman itu jadinya seru melakukannya, jadinya teman-teman tuh enjoy melakukannya. Kayak kalau aku tadi dengan menulis, terus aku juga masa itu memikirkan bukan hanya aku bisa menghindari food waste, tapi juga aku bisa memastikan aku makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang bersih. Jadi cari, kalau teman-teman ada suka musik, nah coba kenali kalau musik itu gimana ya biar bisa membuat lagu-lagu yang cinta lingkungan, misalnya ada sekali-sekali bahas itu, atau membuat banyak cara sebenarnya, karena kita ini nggak lepas dari lingkungan, ekosistem kita tuh nggak lepas dari lingkungan, dan kita lah sebenarnya, kita ini pinter ya. Kalau anak muda tuh mau bilang kita tuh nggak kekurangan kecerdasan intelektual, kita nggak kekurangan kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional. Aku pun masih belajar tentang kecerdasan emosional, gimana aku tuh mengerti orang ini si A buat kayak gini karena apa, orang si B kayak gini karena apa, life conditionnya seperti apa, pemahamannya sudah sejauh mana, buat aku tuh menjadi orang yang oh dia pasti ada alasan kenapa seperti ini, kenapa dia bilang begitu, kenapa dia mikir aku tuh seperti ini seperti itu. Nah
jadi kita tuh bisa lebih kebuka gitu pandangannya, terus jadinya orang pun ketika kita memberikan suatu hal, mencontohkan suatu hal gitu kan, atau ngasih tahu kepada dia kayak, iya loh bumi kita tuh lagi demam nih, panas ini gitu kan, kalau kita diam aja terus kita cuek-cuek aja, bodo amat aja, ya kita gimana gitu kan. Nggak usah kita bilang nanti cicit gitu generasi kita aja nih, kita kan nanti mungkin 30, sekarang 30 produktif itu 30 lah mungkin kan. Sekarang kita mungkin udah siapin untuk tabungan KPR dan segala macam, tapi karena kita juga tidak menerapkan green lifestyle ya, yang kita bisa lakukan dari sekarang sedini ini, nantinya udah dapet nih rumah udah punya, mobil udah punya, tapi lingkungannya udah wah meledak, udah nggak sampai 2 derajat Celcius. Tahun 2000-an itu kan Paris Agreement kawasan COP ya namanya, nanti kita bahas itu belum sampai juga 35%. 2 derajat itu masih tinggi banget gitu. Kita juga kerasa banget kan sekarang kelihatan dari akibat krisis iklim itu banyak petani yang gagal panen. Aku orang tuanya kebetulan juga bapakku kan petani gitu. Jadi aku melihat sendiri gimana kasihannya petani itu yang baru nyebar pupuk buat media tanam terus tiba-tiba kebanjiran gitu. Peternakannya yang belum panen nih ikannya banjir gitu. Jadi krisis iklim ini akan berpengaruh kepada semua aspek ekologi dan ekonomi kita. Jadi perusahaan, pemerintah, masyarakat itu harus sama-sama kerjasama. Jadi ada social collaboration maunya itu ya, yang kita harus tegakkan bersama gitu agar ekonomi kita bagus, lingkungan kita juga hijau, bersih dan sehat gitu kan. Kita juga punya paradigma yang baik gitu. Dan ya tadi krisis justice, kita nggak bisa menyamakan orang itu sama semua. Kayak orang di desa nanti ada aku kemarin baru-baru ini juga masih dalam kegiatan Riolsi, itu melihat sendiri pemikiran orang desa dan orang kota tuh berbeda, cara hidupnya berbeda, terus juga tanggung jawab dia terhadap lingkungan juga berbeda. Tapi bagaimana caranya kita ini kan bisa mensuarakan dengan bahasa tiap orangnya tuh. Jadi orang tuh banyak, kita kan ada kalau di public speaking tuh ada namanya orang audio teori, ada visual dan kinestetik. Jadi tiap orang kita ini punya beda-beda. Devina mungkin orangnya auditoris, suka ngobrol. Ada orang yang visual, dia nggak mau diajarin dengan ngobrol-ngobrol, tapi dia bisa melihat dengan contoh hal yang kita tunjukkan hal yang benar, ada bukti dan segala macam, dia akhirnya tergerak hatinya. Jadi ini adalah kita buat kepemimpinan di dalam diri kita mau mulai aja dulu terus berproses, dan harapannya social collaboration itu bisa kita bisa kita wujudkan bersama dalam segala aspek.